ngapain ya? Kita habis berjemur gini. Buka IG Bia dong. Kenapa? Kira-kira Kak Cita update apa ya? IG Bia. Kamu kan punya IG. Udah, aku buka deh. Nah, bareng-bareng deh. Yuk. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Gitu. Artinya memberikan sedekahnya harus sembunyi-sembunyi, Jo. Aha, aku punya ide. Apa? Emang bener kayak gitu? Ikut aja, yuk. Ayo. Ya udah deh. Yuk. Iya, harus sembunyi. Kan kami tadi habis kasih itu pengemis seperti sabda Yesus, kalau kita kasih itu harus sembunyi-sembunyi. Bukan gitu maksudnya. Selamat siang adik-adik, jumpa kembali dengan saya Romo Petrus Cipto Nugroho SDY. Nah, adik-adik sudah melihat film singkat Memberi dengan Cara Tersembunyi kan? Nah, apakah seperti itu untuk memberi harus sembunyi-sembunyi, pakai sarung, pakai helm, melihat orang lalu sembunyi-sembunyi seperti itu? Atau seperti apa sebenarnya cara memberi tersembunyi yang benar itu? Nah, ayatnya kurang lebih saya bacakan dulu ya adik-adik. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, apakah kita memberi lalu kita memakai helm, tutup sarung dan sebagainya, atau seperti apa cara memberi dengan cara tersembunyi? Nah, adik-adik, Romo punya cerita. Pada waktu Romo itu masih sekolah SMA, Romo itu ditelepon oleh seseorang dan orang itu minta mau pinjam uang 20.000 sama saya pada waktu itu. Nah, karena dia telepon mau pinjam uang 20.000 untuk pulang dari Jogja menuju ke Temanggung. Nah, orang itu mengatakan, Mas, saya mau pinjam uang 20.000. Saya mau pulang ke Temanggung, tidak punya uang. Tolong bisa nggak antar uangnya ke menunjukkan suatu tempat tertentu. Dan dia mengatakan saya seorang bapak dengan seorang anak kecil, anak gadis gitu. Saya berada di perempatan. Lalu setelah itu saya bergegas gitu ya, ambil sepeda, membawa uang 20.000, lalu saya cari bapak sama anak itu di mana dia berada. Nah, akhirnya ketemu, dia berada di dekat perempatan gitu. Saya tanya, "Bapak yang namanya ini ya, tadi telepon saya." "Oh iya Mas, saya telepon tadi pinjam uang 20.000. Ini anak saya mau pulang ke Temanggung, tidak punya uang. Saya pinjam dulu 20.000, nanti saya kembalikan setelah saya sampai di Temanggung karena saya kehabisan uang." Nah, lalu uang itu saya berikan adik-adik. Saya berikan tanpa ada orang yang tahu. Bahkan teman saya juga tidak tahu kalau saya memberikan uang itu. Lalu saya pulang, setelah saya sampai di rumah, beberapa hari kemudian saya tunggu-tunggu bapak itu kok tidak telepon. Lalu saya nanti lagi kok tidak telepon lagi gitu ya. Saya tunggu-tunggu. Nah, akhirnya setelah sekian lama saya tidak tahu siapa bapak dengan anak itu. Bahkan sampai sekarang saya tidak tahu siapa bapak itu. Nah, setelah saya memberikan uang 20.000 itu, setiap
bulan saya itu dikasih uang 20.000 dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan oleh Romo, diberikan kepada saya. Romo mengatakan ini ada amplop titipan untukmu, bilang gitu kan. Jadi saya tidak tahu dari mana amplop 20.000 itu. Romo juga tidak mau mengatakan dari mana uangnya. Nah, jadi selama 3 tahun itu saya mendapatkan uang 20.000 setiap bulan. Dikasih oleh seseorang yang tidak saya ketahui. Padahal saya hanya memberikan uang 20.000 kepada bapak dan anak itu. Nah, adik-adik, demikianlah kalau kita memberi dengan sukacita, dengan tulus, tidak pamer gitu ya memberinya, ternyata ada balasan yang tidak kita duga, ada balasan yang tidak kita ketahui. Seperti pengalaman Romo tadi, Romo memberikan uang 20.000, tetapi setiap bulan itu ada orang yang memberikan uang 20.000 yang dimasukkan ke dalam amplop dan saya tidak tahu dari mana uang itu. Nah, demikian adik-adik, semoga adik-adik menjadi orang yang murah hati ya, untuk memberi, tidak pelit, tidak bersungut-sungut, memberi tidak pamer, tapi memberi dengan sukacita, dengan tulus, dan yakinlah bahwa Allah yang tersembunyi juga akan membalasmu juga. Begitu adik-adik ya, semangat.